eh, ya ini atas saran ibu juga waktu itu, Iya. saran Bu Is bahwa kita mengadakan studi banding ya ke Oh iya iya. ya Keman ke dua Keman Malang. 2 Wah, Malang. luar biasa. Hasilnya Sama gimana Pak? banyak menginspirasi kita semua lah, Oh, saya dan para guru-guru di sini. Oleh karena itu, kemudian eh, kami sepakat untuk menetapkan bahwa Madrasah Aliyah Hasanuddin ini pertama ya tentunya yang sudah mm-mm. kita mulai sebagai sekolah digital, Iya. sehingga Madrasah Aliyah Hasanuddin itu menjadi smart digital school. Oh ke sana ke sana. Ya, Smart dari digitalisasi yang ada teh ke sebagai smart ke digital. smart digital Jadi school. semua guru nanti memang Ya, ngajarnya pakai ngajarnya harus digital. pakai digital dan lain sebagainya. Yang jelas bagaimana teknologi IT itu bisa menjadi pendorong Iya. proses belajar mengajar di Madrasah Aliyah Hasanuddin. Kita juga ya karena memang dari awal orientasi kita kan tadi kebersihan. Ya, itu Ya, memang sudah betul. menjadi ya mungkin karena latar belakang saya kan saya pernah di Australia Di Bu. Australia serba Di bersih Australia ya. serba bersih dan sebagainya. Iya, saya tuh baru ngeh tadi. Biasanya nggak merhatiin Heeh, anak-anak santri. Biasanya iya kan cuek ya. iya iya Apalagi masuk ruangan yang tidak beralas iya kaki. iya Biasanya dari kobong kalau orang Sunda bilang iya atau iya dari Mas. pondok tuh Heeh, disendal cepit aja. Oh, esensinya mah nanti pas masuk nggak pakai nggak alas sendal, lepas alat. juga ya. Tapi kok saya lihat tadi pakai sepatu semua gitu ya. Itu pengalaman pertama saya di pondok tuh Hmm, tadi melihat kok bisa ya anak santri tapi nggak apa gaya santri kan ya nyeleneh ya gitu. Tapi ini luar biasa. Makanya tadi saya sampaikan ke ketua panitia ya tadi, ya kebetulan Vietnam. "Ini tolong divideokan karena untuk di lingkungan santri itu nggak seperti ini yang saya lihat. Ya Iya termasuk iya pesantren yang di Darupala yang juga tetangga sebelah juga nggak seperti ini. Itu mungkin dari penanaman kebersihan yang Pak tanamkan ya di sini ya. betul. Ya sebenarnya ini idenya dari Kiai Buya Ja'far. Oh, jadi Buya Jafar juga Buya sudah Ja'far ya sangat sudah interest sangat dengan interestnya. Pertama ya Polsi sekolah itu ada tempat belajar. mm. Oleh karena itu kalau bisa santri jangan bawa najis. Oh, Awalnya itu. jadi Buya Jadi Jafar itu sangat memperhatikan toharoh gitu ya. toharoh. Ya, Jadi gitu. karena belajar jadi jangan bawa Pas najis. punya mantu juga Iya, peduli dengan kebersihan terus klik ya. ya. Oh, itu. Jadi memang ketika sekolah sandal harus dilepas. Nah, Anu apa sepatu harus alas kaki ada harus sanksi dilepas. nggak? Ada sanksi. Kan santri itu datang dari berbagai latar belakangnya, yang kebanyakan jorok misalnya ya. Itu lama nggak proses adaptasi mereka untuk bisa Ya cukup lama, Bu. cukup lama itu ya? Lama. Ya Ada sanksi maksudnya yang harus diberikan nggak dari sebenarnya harus konsisten aja sebenarnya. betul Konsisten konsistensi untuk itu yang mengingatkan dan sebagainya. Tidak ada sanksi dan sebagainya. ada Kita ada keteladanan, ada keteladanan, konsistensi, ada ajaran konsistensi. Nabi kita ya. Insya Allah kalau lingkungannya sudah terbentuk, maka akan mudah bagi yang baru meskipun dari kampung manapun, Ya, 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 ketika bisa di sini beradaptasi. ya langsung bisa Oh, beradaptasi. pantes atuh jadi madrasah pemenang Adiwiyata ya. Nah, itulah Bu. Itu tuh jadi ya karena baru sih saya di sini jadi banyak banyak hal-hal baru yang saya ternyata Sehingga semua itu berproses ada proses tidak ujuk-ujuk ya tidak ada ujuk-ujuk. prosesnya Ya. Jadi, termasuk itu waktu kita pernah ketemu sebelum Bapak ke Mandua kan ya iya ya. saya bilang udah MA Kaskempekma udah mulai berpikirnya prestasi ada program prestasi ternyata bukan hal yang baru ya Iya ya. justru basicnya itu dari Besoknya dari kontrak kontrak prestasi. prestasi ya 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 Jadi oleh karena itu tadi kita juga Smart Digital School juga adiwiyata. Jadi memang harapannya kalau madrasah kalau nilai-nilai keislaman sudah jelas lah. cuma standar lah Karena itu madrasah ya. standar madrasah Iya. standar pesantren ya nggak aneh ya Jadi makanya kita coba hal lain digital ya hal lain yang IT kemudian juga bagaimana agar supaya siswa-siswi dan gurunya juga peduli tentang kebersihan, ya peduli ya tentang lingkungan, punya nilai-nilai punya lebih yang nilai-nilai. semuanya memang bersumber dari ajaran Ya, Islam kita betul ya betul. ya saya doakanlah ke depan lebih maju lagi Amin amin. Nah, cuma ya itu tadi ada hal yang masih menjadi gak nyala concern dan keinginan kita ke depan yaitu masih jadi mungkin mimpi yang masih mimpi jadi besar mimpi yaitu prestasi dalam bidang akademik.
Karena saya terinspirasi dengan MAN 2 Malang itu. Iya, ya betul. Bagaimana mereka bisa Kok bisa ya gitu. ya Tapi setelah pulang dari MAN 2 Malang terus terinspirasi, itu mulai diaplikasikan nggak Pak di sini? ya, sekarang kita mencoba mengaplikasikan paling tidak dari mulai kelas 10 nih. Oh, kelas 10. Kita Iya. kelas 10 ini kita coba untuk ya atas saran dan masukan dari Bu Wis Mm-mm. nih. Bagaimana kelas 10 itu kita petakan. Ya, ya, sesuai asesmen Ya, diagnostik. ya Ya. dari 500 Mm-mm. lebih siswa-siswi yang daftar ke kita petakan mana yang kira-kira kemampuan dalam bidang-bidang Mm-mm. tertentu, Oh, misalnya sudah dari mulai ya di sudah kelas mulai 10. sehingga ini Itu bisa ada timnya nggak yang ada ngatur kita itu? pakai tim, makanya kemudian kita punya eh, waka bidang penjamin mutu dan prestasi. Hmm, Itu Pak tugasnya Akromi Pak itu Akromi itu. khusus di bidang itu Di ya. bidang itu bagaimana caranya. Itu hasil asesmen diagnostiknya terintegrasi ke SIMAK nggak Pak? Sehingga gampang gitu memonitornya. Ya sebenarnya kalau simak masih masih yang anu ya, yang level yang biasa ya. Yang Ya standar tapi yang kurikulum. standar jadi Oh, belum untuk ke prestasi belum di ya itu. Mungkin kedepannya ya. belum ke depan ya. Saya juga mendengar dari cerita MAN itu kan prosesnya hampir 15 tahun katanya Iya, untuk mempersiapkan untuk menjadi. bisa sampai ke situ tuh. Saya harap Madrasah Aliyah Khas Kempak ke depan juga tidak harus 15 tahun lah. Paling Jangan tidak 15 kelamaan. Anak-anak 5 muda tahun. potensial 5 tahun Pak 5 ya tahun. dengan dibatang. Harapannya seperti itu. Kita kan menginginkan Heeh. ada output kita, Mm-mm. outcome kita yang seperti Man Malang lah. Ya, Kita ya, akui memang Man 2 Malang luar ya, biasa. ya. Saya kesana juga lihat wajah anak-anak tuh udah kayak di sekolah apa gitu ya. Dan dari wajahnya juga udah kelihatan orang-orang bagusnya. Nah, itu kan tidak lepas dari gurunya ya Pak ya. Ya, ya. Kalau kita ingin punya murid yang berkualitas, diawali dulu Dari dengan guru guru ya. yang berkualitas kan Betul, gitu. betul, betul. Nah, sekarang kita bicara tentang kualitas guru, Pak. Nah, kualitas guru itu kemungkinan kan diawali, bukan kemungkinan, itu harus kita awali dari rekrutmennya. Betul, betul, betul. Rekrutmen awal Mm, itu. mm. Kita harus merekrut guru-guru yang punya Memang kualitas kualitas, juga. betul, Gitu. Nah, betul. seperti apa Pak mekanisme rekrutmen guru di sini? Jadi gini Bu, kalau bercerita tentang guru, jadi saya Iya, karena saya tetap kalau ingin punya murid yang bagus, mm, kita harus punya guru yang betul. bagus kan gitu. Jadi kita sepakatnya di Madrasah Aliyah Khas Iya. Kempak ini bahwa sekolah tuh ibarat kalau misalnya ibarat bengkel, guru itu kan montirnya, Bu. Ya, betul. Dan itu paling penting lah. Ada salah satu makalah di dalam bahasa Arab itu kan al-madatu muhimmatun walakinal manhaja aham Ya, ya, ya. wal manhaju muhimun walakinas syaikho atau mudarrisa aham. Jadi bagaimanapun metode atau kurikulum tetap yang terpenting adalah guru. Gurunya. Guru adalah sesuatu yang sangat penting apalagi di kelas pesantren. Tapi ada ininya juga, ada lanjutnya juga. Wal mudarrisu muhimun walakin ruhal mudarrisu aham. Jadi jiwa orang guru. Jiwa ya, jiwa juang, jiwa pengabdian, jiwa ikhlas ya. Keikhlasannya. Nah, gimana tuh cara tadi mekanisme rekrutmennya untuk mendapatkan guru dengan kategori tadi, Pak? Di sini seperti apa? Tentunya ya pertama kita memang ada rekrutmen yang memang melalui tes dan lain Ya. sebagainya. Kalau guru yang sudah lama kan nggak mungkin Nggak dipecat perlu gitu dipecat, ya. Tapi Berarti, gini, sebenarnya kita punya kendala juga. Masalah guru-guru itu, ya ini sih awalnya ya. ya, betul. Awalnya ada program seperti P3K dan sebagainya. Itu kan sebenarnya program yang kurang bersahabat dengan madrasah swasta. Betul. Karena guru-guru yang sudah kita bina, yang bagus ya, bagus, karena jadi P3K sehingga harus pindah oleh ke dinas ya. negeri. Nah, Kerugian besar. Sepertinya tahun ini kan ada suara-suara yang menggembirakan lah ketika Bukan P3K wacana boleh lagi ya. boleh di swasta dan sebagainya. Nah, memang kita dari dulu sudah mencoba bahwa merekrut guru itu yang pertama tentunya adalah dari kejiwaannya, ada dari tes akhlaknya. khusus atau wawancara? Ada wawancara, ada wawancara. Kita juga sering mencontohkan lah kepada guru-guru itu bahwa
Sebenarnya yang terpenting itu adalah hati ya, Iya, betul. keikhlasan dan lain sebagainya. Ada Nah, kontrak kerja nggak dengan guru baru? sebenarnya kita apa ya? MOU lah semacam MOU. Ada komitmen sebenarnya. Ya, Ya, ada komitmen di setiap awal tahun ajaran ya. baru. Apa itu di antaranya? Ya, diantaranya ya harus ya Mengembangkan diri, mengembangkan diri dan pengembangan sebagainya. diri guru. Nah, pengembangan diri guru yang sudah dilakukan oleh Kaskempek itu apa saja, Pak? Sejak saya jadi pengawas di sini, kita udah 3 kali Tiga ya kali ya. peningkatan mutu guru melalui workshop atau IHT, sebentar lagi BIMTEK KBC ya. KBC Wah, untuk swasta itu pertama, untuk negeri Mandua, untuk swasta ini di Kemek ini. Kempek. Oh, itu Luar biasa. pertama itu. Baru pertama. Oh, siap lah. Pengawas aja belum. Belum pengawas. Jadi bulan ini tuh mundur dikit. Bulan ini tuh dari Kanwil menyisir dulu pengawas untuk Oh, BIMTEK KBC. KBC. Nanti dari setelah pengawas baru sekolah. Ya, ya, ya. Tapi negerinya Mandua, swastanya Kaskempek, Ya. udah jadi pionir luar biasa. Alhamdulillah. Saya Moga-moga ada kepuasan bisa sendiri. mendorong yang lain. Saya tuh puasnya tuh gini, saat saya melemparkan sebuah ide atau anjuran, Mandua dan Kaskempek itu langsung ini gitu. Istilahnya apa ya? Merespon Ngasal dengan ya. sangat luar biasa. Itu langsung Pak. Hari ini saya bilang ke Mandua harus ada BIMTEK, besoknya langsung telepon kepala dan wakil. Bu, saya siap tanggal 3 dan tanggal 4. Ini juga saya ngobrol ke Pak Oh, iya. Roy, Iya, iya. langsung direspon karena ayahnya setuju. Luar biasa. Mungkin itu kunci dari keberhasilan. Mandua dan Kaskempek adalah MA yang memang di Kabupaten Cirebon paling berprestasi. Moga-moga tetap bisa Mungkin bertahan. dan terus bisa ya paling nggak mendekati Mandua. Iya, iya. Syukur-syukur bisa sama. Kalau sama mungkin nggak terlalu karena beda budget ya. Ya, beda budget. Beda budget. Mereka disuplai dari pemerintah. Tapi ya luar biasa lah. Harapan saya MA Kaskempek tetap konsisten Amin, dengan amin. program-program prestasinya. Ya, Karena pijakan awal nih baru tahu saya. ya. Pijakan awal itu dari kontrak prestasi. Berarti hutang besar. Hutang besar, hutang perjuangan maksud saya itu bahwa Kaskempek harus bisa menunjukkan prestasinya baik di bidang akademik maupun non akademik. Nah, untuk akademik barangkali Bapak saran saya selain dari kita mengaplikasikan apa yang kita dapat dari Mandua, tapi kita modifikasi dengan gaya Kaskempek. Ada masukan baru dari saya, masukan yang tadi seperti sudah kita bicarakan, ada masuk ke perguruan tinggi jalur prestasi. Dulu mah jalur raport kan, tapi jalur raport banyak disayangkan karena banyak diselewengkan dengan praktek-praktek yang tidak terpuji ya. Akhirnya kementerian bagus mengambil sebuah sikap dengan adanya TKA, tes kemampuan akademik yang akan menggantikan jalur raport. Di situ Pak kuncinya kita kalau ingin Kaskempek itu berprestasi gitu dalam akademik, paling tidak salah satunya lewat jalur TKA. Ya, katakan pada dunia bahwa alumni Kaskempek bisa masuk ke perguruan tinggi favorit jalur prestasi TKA. Caranya apa? Tadi mulai dari kelas 10 kita mulai kenalkan cara belajar yang bagus, yang berkualitas, tambah dengan soal-soal yang dibuat oleh guru untuk asesmen baik itu ulangan, UTS maupun asas ya, UAS atau PAT itu harus berstandar TKA. Itu ya. Sebab banyak kepala sekolah yang pas lihat soal TKA, banyak guru-guru ketinggian katanya ya. Bukan ketinggian sebetulnya, standar kitanya aja yang rendah. Ya, nah jadi Pak buat tim prestasi tadi, kalau bisa mengaransemen guru-guru yang ngajar di kelas 10 untuk membuat soal ya itu berstandar TKA. Jadi anak kelas 10 itu udah terbiasa gitu. TKA, apalagi TKA nanti tahun depan digabung dengan ANBK, soal literasi dan numerasi. Jadi kan tidak ada ANBK nanti mah, tapi soal TKA itu di dalamnya sudah soal akademis plus literasi dan numerasinya masuk. Nah, jadi mangga Bapak dengan orkestra Bapak mainkan
apa ya, program prestasi dengan basisnya TKA TKA, itu ya. Jadi sebenarnya TKA ya memang kan sesuatu yang kontroversial awalnya ya. Ya seperti iya, UN dulu. iya betul. UN juga. Ya dulu kan gitu, tapi kan sekarang, tapi jujur kan Tapi untuk prestasi ya mah Bapak setuju kan? setuju ya. Iya, Saya pikir ya mungkin TKA ini sudah bagus nih. iya, Ya memang bukan merupakan nilai kelulusan, akan betul. tapi bisa mengukur Mengukur tingkat tingkat kemampuan kemampuan dari siswa. akademik. Oleh karena itu kita bisa mengacu bagaimana itu yang harus kita capai ke depannya bagaimana agar supaya anak-anak didik kita Mm, bisa melalui TKA ini dengan baik sehingga iya, mereka kemudian bisa bisa. Itu kan bisa ke kalau program-program kalau tinggi. TKA, saya ya saya menilai TKA itu sangat bagus konsepnya Hmm, dibanding ANBK. iya ya. ANBK kan hanya mengukur kemampuan literasi dan numerasi siswa. Ya, secara Lagian sampel iya juga, iya sampel saja. sampel Heeh. yang kita inginkan anak ini Ya, betul. yang Yang dipanggil malah yang ya, ya menurut kita diragukan misalnya kemampuan literasi. ya, ya, ya. Kalau ini kan betul-betul objektif. Ya, siswa Heeh, yang mau belajar ke seluruhnya. perguruan tinggi silahkan daftar, silahkan bersaing Hmm, secara fair ya kan hmm, melalui tes kemampuan akademik. Nah, manfaat dari TKA itu apa ya, sangat dirasakan nantinya ke depannya oleh siswa sendiri juga oleh sekolah. Kalau banyak siswa mendapatkan nilai TKA tinggi kan, tinggi ya. sekolah juga namanya melambung tinggi. Untuk siswa bisa masuk perguruan tinggi sesuai kehendak hati. Karena nilainya tinggi bisa milih mana aja. Mungkin ke luar negeri juga nanti dengan hasil TKA Iya, bisa iya betul betul. dijadikan modal ya. Modal Nah, ya. jadi saran Tapi saya, hasilnya belum keluar kan TKN belum ya? oh belum. Cuma kemarin tuh ada bocoran dari Pak Menteri katanya nilai matematika termasuk rendah di Indonesia ini. Ya iya, kan numerasi kita lemah. Lemah ya. Iya, ya itu yang kita sadar. Baca kita lemah, Hmm, ngitung kita lemah. saya Jadi pikir ini wajar bagus TKA. bagus Bu, ini masukan yang mungkin akan menjadi Hmm. pertimbangan kita insya Dari Allah. kelas 10 ya Jadi kita. saya akan mencoba untuk bagaimana agar siswa-siswi kita di Madrasah Aliyah Hmm. Hasbunak ini berstandar TKA. TKA. Ya, Guru-guru bikin soalnya ya, berstandar TKA. berstandar Kalau TKA perlu siap siap. kita datangkan misalnya narasumber khusus dari kurikulum ya, Hmm, dari sana untuk melatih ya, guru-guru ya, cara bagaimana membuat soal berstandar TKA. ya. Saya sendiri sebagai pengawas pembina Hmm, belum ada kemampuan untuk melatih guru-guru membuat soal TKA, selevel ya, TKA. ya, Kita ya. harus datangkan ahlinya langsung dari pusat kurikulum gitu kalau perlu. Ini agenda ke depan nih Pak Oh, Roy. ini agenda besar ini Ya, Pak. jadi nanti kalau Ya, keluar hasilnya kita evaluasi ya. betul. Betul Kira-kira dia sejauh evaluasi. mana kemampuan Apa yang anak harus didik kita kita dan genjot? apa kira-kira 2 tahun Ya, 3 tahun mendatang sehingga seluruh siswa-siswa kita berstandar TKA. tah gitu. Bagus Bu, terima kasih Iya. atas masukannya. Apalagi Nah ini yang kelas. saya rasakan sebenarnya Bu Iis meskipun baru 2 atau 3 tahun di sini sebagai pengawas banyak memberikan masukan ke kita, memotivasi kita. Bu. Saya Alhamdulillah pikir kalau Bapak merasa begitu ya, saya merasa tadi tersanjung. Nah ini Pak Bapak salah satu apa ke low profile Bapak. Padahal beliau mah pendidikannya juga tinggi dari luar negeri pula. Iya saya Pak. merasa bahwa 2 tahun ini kita terus termotivasi. Gitu. Iya ya. Salah satunya dengan adanya podcast ini. Iya. Mudah-mudahan ini bukan mudah-mudahan harapan saya Ya. ini akan lebih memicu dan memacu eh, prestasi yang lebih dari Kaskempet. Nah, kelas 10 Hmm, kembali ke TKA tadi ya, kan sudah sekolah sudah punya data ya, tentang potensi siswa. ya, ya, Nah, ya, di situ barangkali ya siswa yang nilai TKA-nya banyak nggak mesti semuanya ya. ya betul, Satu betul. orang pun gitu Ya, ya, tapi nilainya maksimal gitu. Misalnya 100 semua kan bisa menggemparkan betul, betul, senusantara betul. ya kan. Nah, jadi berbekal data asesmen asesmen diagnostik tadi Hmm, monggo ya, oleh tim itu dipoles, ya, ya, digosok, diasah gitu ya. Sehingga kemampuan siswa itu benar-benar muncul dan melesat gitu. Insya Allah lah. Kalau ada satu dua apalagi banyak siswa yang memiliki nilai TKA tinggi untuk saat ini nih karena ya, ya, sekarang standar prestasi kan mulai sekarang ya, diukur ya, dari TKA. TKA itu. Insya Allah bisa. Tunjukkan semangat. Nah, insya Allah Bu Ya. ini juga sebagai sebagai ya nanti bahan evaluasi kita. Hmm. Insya Allah kita di yang kelas 12 sekarang Hmm. ini
kita ada semacam camp gitu. Dikemkan, ya Ya, bagus-bagus. Berapa jadi lama itu kira-kira? kita jadi ada 2 minggu yang khusus. Mhm, Jadi selama 2 minggu itu kita camp, yaitu ini ya, kan ini kan mendekati liburan akhir semester ini. mhm, Insya Allah mereka yang terpilih akan kita camp selama 2 minggu intensif mhm. tuh untuk bagaimana agar mereka bisa Kayak bimbel itu kayak ya? bimbel Mhm, seperti itu. iya bagus atuh. Dan itu siswa nggak dipungut biaya? Enggak Oh dipungut iya biaya. luar biasa, itu kan Kemudian nanti pelatihnya, trainernya dari mana? Pembimbingnya? trainernya dari lulusan-lulusan Alumni-alumni alumni-alumni yang yang memang udah sudah mmm, di perguruan-perguruan tinggi negeri. oh Ya, yang kompetennya, ya yang alumni kompeten. keren. Mereka sudah dihubungi? Oh, Sudah. wah alhamdulillah. Ini terobosan untuk kelas 12 ya, Kelas paling 12. paling tidak kita punya andil ya, Betul, mengantarkan betul. mereka Tapi UTBK misalnya. sebenarnya tujuan utamanya nanti kelas 10 itu, Bu. Ini Ya, sekedar anulah, karena 11, karena 12 kan iya juga harus iya kita harus kita tetap dan dukung kita ya. nanti evaluasi Tapi basic kita mungkin basicnya ke kelas depannya 10 untuk itu. untuk Harapannya investasi kita kelas 10 ya ya. kelas Iya 10 kan? ini yang nanti mungkin harapannya nanti saya bisa ketemu dengan Ibu meskipun sudah tidak jadi pengawas ya. Heeh, nanti Wah, kan, Bu, apa ini tuh, hasil dari YouTube-nya ya, saya sering buka itu kok, apa tuh, video YouTube-YouTube itu ya, dari ya. ya minimal like, Ini subscribe. ini hasil dari masukan dan saran Ibu Iya, ketika semogalah menjadi pengawas di kami. impian kita, harapan kita suatu saat nanti jangan lama-lama ya, Pak, ya, 5 tahun. Ya, 5 tahun ya. Ayo, karena apa tadi, Pak Kepala ini kan orangnya mampu meng-arrange ya, memimpin orkestra. Yang jago biola, ya main biola. Yang jago gitar, ya main gitar gitu ya. Beliau hanya memberikan konduktor apa konduktor yang memberikan isyarat Hmm. saja. Itu tuh bekal bagi teman-teman yang lain bisa bekerja dengan nyaman dan menunjukkan prestasi sebab beliau harus haus prestasi termasuk seperti kasih kita Pak Oh, Agus Muhaimin. oh iya Saya iya. selalu bilang ke madrasah-madrasah, Oh iya iya. ayo berprestasi, mumpung kasih kita adalah orang yang haus prestasi. Itu betul kan, beliau mah prestasi dikit aja kasih Iya iya. Iya penghargaan, iya. baik negeri maupun swasta kan gitu. Sayang beliau nggak di sini lagi ya, Iya, jadi kemenang kan? jadi Kemenak iya. Harapan Nanti saya tuh beliau bisa balik lagi ke sini terus menggenjot lagi prestasi prestasi di iya iya. madrasah yang ada di Cirebon. Benar kan Pak? Ya, Merasa bagaimana beliau itu termasuk salah satu yang beliau minta atau beliau dorong kita itu kita masuk ke robotik itu. ke robotik ya? Ya, kita ya memang baru tahun ini. Jadi Oh iya, robotik ada kita ya sudah sampai di mana sekarang? ya baru pelatihan pertama sebenarnya Oh, pengenalan dan ada pelatihnya sebagainya. juga. Ada pelatihnya. Ya terutama sih harapan di kelas 10 sih Ya ya. ya dari kelas Mereka yang 10. berbakat di bidang yang begitu, artificial intelligence. Oh ya tadi teh coding itu dan AI Iya iya. harus dijadikan mata pelajaran wajib gitu. Ya ya. Apalagi Pak Yayi mimpi Pak Yayi yang ingin diraih dalam waktu dekat gitu ya. Kan ada jangka pendek Iya 1 tahun, menengah 4 tahun ya, panjang 25 tahun misalnya. Yang pendek dan menengahnya aja. Termasuk podcast ini sebagian dari impian ya. bagian dari impian. Iya saya ingat PKKM tahun kemarin dalam presentasi Pak Yayi Hmm. dibilang bahwa tahun depan insya Allah e-library kami punya Iya iya. juga studio ya untuk podcast juga akan kami bangun kan Mulai gitu. ya tahun ini. Nah, alhamdulillah e-library itu udah kita bikin ya, udah kita Ya, jadi kita tinggal nunggu ini saja launching, launching ya, launching. Rencana launching. kapan Insya Allah dalam launchingnya? waktu dekat inilah. Wah, jadi Itu udah perangkatnya udah semua sudah semua support semua. sudah bisa diakses Berarti oleh. tim khas Kompaknya luar biasa ya. Tadi ngobrol-ngobrol padahal mereka basicnya Basicnya bukan dari bukan dari IT IT ya. gitu ya, tapi luar biasa. Barokah Kiai gitu. Iya. Terus Ya apa sebenarnya lagi? ada programmer kita itu juga Bu ya. Saya perlu menyebut namanya Sukenda. Pak Sukenda. Pas Sukenda itu. Oh, Yaitu yang basicnya apa? alumni kita itu. Oh, alumni ya? Alumni Yang membuat simak. yang membuat simak, yang Oh, ngajar di juga sini enggak? enggak. Dia Oh. sekarang menjadi ketua program IT di perusahaan Bluebird.
Oh gitu. Iya, beliau hanya menyediakan waktu luangnya lah Masih sebenarnya. ya mau Iya, mau menyediakan kalau malam akhlak atau apa santri, dan nah itu sebagainya. akhlak santri tawadu terus ya sama kiainya, sama guru-gurunya di sini. Ya Jadi, mudah-mudahan adik-adiknya juga tidak terkikis ya ya, ya. ketawaduan karakteristik santri zaman sekarang tidak terkikis oleh gerusan budaya sekarang, masih bisa dipertahankan karakter baiknya. Dan insya Allah yang menjadi mimpi kita juga, Bu, ya ini doanya, Bu. Hmm? Jadi memang sebenarnya eh, ide ini juga udah muncul sudah lama ya. Jadi mungkin kita harus perlu apa ya kalau dalam tahun ini semacam Apa eh, itu? kelas unggulan gitu. Nah, Ya, tuh karena dari hasil asesmen ya, diagnosisnya kita ya buat. kita perlu kelas unggulan. Ada rencana nih, maaf kalau Hmm, kelas unggulan kan programnya juga unggul-unggul, ya betul, betul. harganya juga unggul. Ya, Nantinya akan melibatkan support dana dari orang tua nggak Pak? ya itu tentunya, Harus ya, tentunya harus. harus dana dari orang tua. Tidak Iya, tidak ada kelas unggulan itu yang iya, gratis Pak, sebab program itu mahal ya. Apalagi program umum. Ya saya support Pak. Harus ada iya, iya, berani melakukan terobosan swasta di iya, iya. Cirebon Di Cirebon, ya, punya ya, kelas ya, unggulan. ya, ya. Dan itu yang sebenarnya menjadi ya setelah saya adakan survei ke ke wali murid Mm-mm. dari kelas 10 itu, Oh, mereka ada meminta ya komunikasi, ada ada komunikasi untuk support jadi orang tua. ya karena eh, ya masih dalam lingkungan pondok pesantren akan tapi Mm-mm. mungkin lebih diisolasi gitu Iya benar. sehingga Tetap bisa perlakuan harus beda ya karena kita sudah juga kan menginginkan hasil yang berbeda. ya betul Oh, ya itu ada support dari orang tua itu. ya Responnya bagus. Terus responnya semua Pak Yayi bilang itu juga ada tambahan biaya otomatis. belum belum ke Oh, situ. belum sampai situ. Tapi Tapi ya, rencananya insya Allah nah, sekarang justru kecenderungannya kan ya terutama wali santri yang sudah mampu iya ya ya, menengah ke mereka atas ya. udah biaya mah nggak jadi Gampang masalah yang gitu ya. penting anak kita Kayak di husnul khotimah iya gitu. Nah, kalau yang diberi begitu pendidikan Pak yang Yayi, baik dan lain sebagainya. bukan saran masukan lagi dari saya, dari sekarang segera bikin programnya. Hmm, Ya programnya apa, dananya berapa kan harus jelas. ya, ya, Nanti tuh saat ketemu dengan orang tua tuh enak kita tuh minta tolong ke ketua komite untuk ya, menyampaikan program itu, ya, program unggulannya juga dengan biayanya, jatuhnya berapa ke orang ke tua orang tua itu ya, harus sudah terinci gitu ya, maksudnya. ya, Jadi ya, orang tua tuh nggak usah rapat lagi gini. Ini harganya, misalnya ke Pare nih, ya, ya 1 bulan, budgetnya berapa, ke Kurata berapa. Untuk program ini misalnya kayak bimbel gitu, hmm, camp gitu kan ya, itu ya, perlu biaya ekstra ya. ya betul, betul. Jadi sebelum kita ke orang tua, sebelum ketemu dengan orang tua, kita harus matangkan dulu Matangkan dulu ya. program unggulan Hmm, itu, sehingga kelihatan kita serius loh, ya betul, gitu. betul. Udah siap semuanya program, tinggal orang tua siap mendanai nggak Saya gitu. butuh doa dari ibu lah. Nah, pasti Karena ini bagus juga dong. sebenarnya masih proses awal. Ya, Jadi mungkin kan kita harus berdiskusi dulu dengan yayasan, betul. berdiskusi dengan semua stakeholder yang Iya, semoga golnya berkaitan dengan ini. tercapai. Insya Allah ini merupakan mimpi yang Mm, pengen kita wujudkan betul. dalam 3-5 tahun ke depan. Jadi saya ketika bisa bertemu dengan Bu Iis nanti suatu saat, Bisa saya bisa cerita ya, bercerita ke Bu, oke. ini yang Undang pernah saya kita nanti obrolkan di dalam podcast. syukuran. Iya, baik baik. Ya, Iya, iya. semoga semua mimpi kita yang memang untuk Amin, 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 amin. kebaikan umat ya Amin, amin. Allah mudahkan, Amin, Allah amin. lancarkan dan Amin, amin. sukses. Itu Amin. aja harapan saya. Walaupun misalnya ke depan saya sudah pensiun, Ya, tetap informasi-informasi tentang prestasi Khas Kempek insya Allah. kabari terus, jangan putus silaturahim ya. Ya, 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 para pemirsa yang terhormat, itulah hasil perbincangan saya dengan Bu Dr. Anda Ismail MPD. Terima kasih Bu atas waktunya. iya, Semoga sama-sama. ini bukan yang terakhir. Semoga ini ya jadi awal yang baik ya. Ada Mohon dan maaf. awal yang Saya baik. juga berterima kasih Ya, sudah diundang, ya, ya, dipercaya untuk diajak ngobrol oleh ya, Pak siap. Yai. Oh, orang mah pada pengen diajak ngobrol Kiai. Saya mah dipanggil malah. Keberkahan sendiri Pak Yai ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.